Oke, di sini transaksi nomor 1 itu diterima uang tunai sebagai modal sebesar 40 juta. Di sini pada tanggal 1 kita tulis kas, itu udah ditulis kas tadi sebagai uang masuk yang terletak di sebelah debit sebesar 40 juta secara tunai langsung ya dari kita mendirikan sebuah perusahaan itu. Dan terdapat juga modal di sebelah kredit, agak menjorok ke dalam tulisannya. Di sini di sebelah kredit saldo normal modal itu terletak di sebelah kredit. Oke. Dan transaksi yang ke tanggal 3 Agustus pembelian peralatan bengkel secara kredit tanggal 3 sebesar 10 juta. Di sini yang kita dapatkan itu peralatan dan kita membelinya secara kredit dan kita juga menambah hutang. Di sini kita menjorok ke dalam tulisannya sebesar 10 juta. Peralatan ini termasuk ke aktiva, yaitu saldo normal aktiva atau harta terletak di debit. Kita tulis 10 juta. Dan hutang juga saldo normalnya terletak di kredit, sama kita tulis juga 10 juta sebagai peralatan, harga peralatan. Ini tanggal 5 pembayaran sewa tempat usaha sebesar 500.000 per bulan. Oke, di sini nama akun pembayaran sewa itu beban sewa. Yang kita sewa selama 1 bulan itu beban sewa. Itu termasuk beban di area debit. Saldo normal beban di debit sebesar 500.000 yang kita sewa tadi. Dan selanjutnya yaitu kas yang kita keluarkan sebagai untuk menyewa tempat usaha tersebut sebesar 500.000 juga. Oke, 10 pada tanggal 10 pembelian perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 2 juta. Kita mendapatkan perlengkapan itu sama terletak di sebelah debit, sama masuk ke akun harta, saldo normal harta terletak di debit. Di sini 2 juta. Dan yang kita dapatkan juga kas, kita mengeluarkan uang di sebelah kredit, kas berkurang di sebelah kredit sebesar 2 juta yang kita beli perlengkapan tadi. Ya, di sini pada tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus pembayaran peralatan bengkel pada tanggal 3 Agustus tadi. Oke, kita membayar hutang pada tanggal 3 Agustus, yaitu tulis maaf. Kita tulis di sini hutang. Hutang kita berkurang di sebelah debit. Hutang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Saldo normal hutang. Yang kita keluarkan yaitu kas. Kas berkurang di kredit. Oke, hutang di sini berkurang sebesar berapa? Perlengkapan tadi sebesar 10 juta yang pada tanggal 3 Agustus tadi. Oke. Sama kita mengeluarkan uang sebesar 10 juta untuk membeli peralatan tadi. Nih. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus yaitu pembayaran gaji karyawan sebesar 1 juta. Oke, di sini kita membayar gaji karyawan yang sudah bekerja di tempat usaha kita. Kita tulis di sini namanya beban gaji. Nama akun dalam akuntansi itu beban gaji atau untuk membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Kita membayar gaji tersebut, dan yang kita keluarkan di sini tentunya adalah kas atau uang kas nama dalam akuntansinya sebesar 1 juta rupiah. Oke, di sini kita tinggal menjumlahkan debit dan kredit. Semuanya kita jumlahkan agar sama, itu hasilnya akan balance dan apa yang kita kerjakan tadi itu benar. Oke, di sini bisa kita tulis total yang sudah saya jumlahkan itu sebanyak 63.500.000 rupiah yang di sebelah debit, dan kredit itu sama yang sudah saya jumlahkan tadi sebanyak juga 63.500.000. Oke, di sini sudah balance ya, kita di sini sudah balance antara debit dan kredit. Oke, berarti jurnal umum yang kita buat itu selesai dan benar. Di sini kita akan melanjutkan ke buku besar. Buku besar itu untuk mencatat suatu transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal, yaitu
Satu kumpulan akun yang digunakan untuk mendapat merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Jadi di sini kita meringkas akun-akun yang ada di jurnal umum ke buku besar. Itulah kegunaan buku besar yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, di sini kita akan bikin kumpulan akun kas terlebih dahulu. Ini mau bikin kumpulan akun apapun terserah ya. Di sini kas pada tanggal 1. Pada tanggal 1 di sebelah debit sebesar 40 juta. Oke, di sini kita bisa bikin posting. Itu sama artinya atau kas. Itu sudah ada nama akunnya di atas tabel kas. Di sebelah debit sebesar 40 juta. Oke, saldo normal kas itu terletak di debit, bertambah di debit. Oke, ini sini pada tanggal 5 di kredit sebesar 500.000 kas. Kita bikin aja posting sebesar 500.000 di kredit. Oke, 500.000 di kredit di saldo. Oke, saya lupa nulisnya di awal. Kita bikin 40 juta. Oke, di sini karena pada tanggal 25 500.000 di kredit, maka dikurang 40 juta dikurang 500.000 menjadi 39.500.000 rupiah. Kita tulis dikurang ya kalau misalnya transaksi selanjutnya itu di sebelah kredit, kasnya di sebelah kredit. Oke, dikurang sebesar 500.000 rupiah. Oke, pada transaksi selanjutnya itu kas pada tanggal 10 di sebelah kredit sebesar 2 juta. Kita bikin saja posting. Di sini tanggalnya, saya lupa membuat tanggal pada tanggal 5/8/2019. Oke. Di sini posting di sebelah kredit sebesar 2 juta tadi. Atas pembelian perlengkapan tadi 2 juta. Ini kembali kita kurangi 39 juta dikurang 2 juta. 37.500.000. Itu dikurang 2 juta jika dikredit akunnya. Oke, transaksi selanjutnya itu kas, kembali kas di kredit lagi pada tanggal 15 sebesar 10 juta. Oke, pada ini bisa tanggal 15 di kredit sama seperti halnya kita kurang lagi sebesar 10 juta atas pembayaran utang tadi. Tulis dikurang 10 juta, 37 kurang 10 juta, 27 juta, maaf, 500.000 rupiah. Pada tanggal 20 tadi, 15, sorry, pada tanggal 15. Di sini 25 atas beban gaji, pembayaran beban gaji sebesar 1 juta di kredit, kasnya di sebelah kredit lagi, berarti kita mengurangi lagi pada tanggal 25. Kita bikin saja posting di sebelah kredit. Sebelah kredit sebesar 1 juta menjadi 26.500. Oke. Total dari akun kas tersebut yang kita miliki sampai sekarang satu bulan Agustus yaitu 26.500. Itulah total kas yang kita punya selama bulan Agustus. Di sini kita akan membahas tentang kumpulan akun modal ya. Cuman satu. Kita bikin di atas tabel modal. Cuman satu pada tanggal 1 tadi sebesar 40 juta di kredit. Modal kita bertambah di sebelah kredit dan berkurang di debit. Kita terus saja posting seperti biasa. Sebesar 40 juta. Itu cuman satu akun dalam satu bulan transaksi bengkel. Kita tulis. Dan total modal itu sebesar 40 juta. Oke, kita lanjut ke kumpulan akun berikutnya yaitu kumpulan akun peralatan. Di sini peralatan itu ada pada tanggal 8, sudah saya buat. Tanggal 8 terus saja posting di sebelah debit.
Oke, sebelah debit sebesar 10 juta termasuk harta bertambah di debit dan berkurang di kredit, totalnya 10 juta. Oke, nama akun berikut utang itu pada tanggal 3 posting, kita buat posting seperti biasa, itu bertambah di kredit sebesar 10 juta. Dan pada tanggal 15, pada tanggal 15 itu bertambah di debit, berkurang di debit, utangnya berkurang, dan kita kurangkan 10 juta, kurang 10 juta itu 0, jadi totalnya 0. Utang pada bulan Agustus itu 0. Oke, selanjutnya kumpulan akun beban sewa, cuman satu akun di sini. Pada tanggal 5 kita bikin posting sebesar 500.000, itu di sebelah debit, bertambah di debit, total beban sewa. Oke, di sini ada akun perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk harta juga ya, yang sudah saya bahas tadi. Kita melakukan perlengkapan, posting di debit sebesar 2 juta. Sebesar 2 juta. Oke, saya tulis debit, di sebelah debit totalnya sama 2 juta. Oke, selanjutnya beban gaji. Di sini pada tanggal 25 tadi ya, cuma satu akun beban gaji. Terus posting seperti biasa sebesar 1 juta. Beban yang kita gaji karyawan tadi sebesar 1 juta di debit, sama di saldo normalnya juga 1 juta. Total dari beban gaji itu 1 juta. Oke, sekian. Begitulah pembuatan buku besar, penyalinan, dan ringkasan dari kumpulan akun dan jurnal umum. Itulah kegunaan buku besar jurnal umum yang sudah kita bahas selama ini. Oke, sekian dari saya, Fadli Alfiroyanda, pembahasan tentang transaksi, jurnal umum, dan buku besar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar dapat ilmu dan pembelajaran seputar akuntansi, buku besar, dan jurnal umum, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.